Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan salam manis matematika, nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari pertidaksamaan harga mutlak. Mau tahu konsepnya seperti apa? Come on, let's check it out. Oke, sebelum ke materi konsep pertidaksamaan harga mutlak, kalian harus tahu dulu tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, tanda-tanda pertidaksamaan itu ada 5, yaitu apa? Tidak sama dengan, Pak. Oke, tidak sama dengan. Apalagi? Lebih besar, Pak. Oke, lebih besar. Apalagi? Lebih kecil, Pak. Oke, lebih kecil. Lebih besar sama dengan, Pak. Oke, lebih besar sama dengan. Satu lagi. Lebih kecil sama dengan. Oke, lebih kecil sama dengan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Ini dibacanya tidak sama dengan. Contohnya bisa 3 tak sama dengan 4, min 5 tidak sama dengan 7, dan seterusnya. Kemudian tanda lebih besar. Lebih besar. Contohnya 1 lebih besar dari 0. Min 3 lebih besar dari min 4, dan seterusnya. Terus apalagi? Lebih kecil. Oke, lebih kecil. Contoh ya, 3 kurang dari 10 misalkan ya. Min 2 kurang dari 4, dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, sekarang lebih besar sama dengan. Ini bacanya gini. Lebih besar sama dengan. Berarti contohnya adalah 1 lebih besar sama dengan min 1 misalkan. Atau bisa juga 2 lebih besar sama dengan 2. Pak, kenapa bisa sama? Karena masih ada tanda sama dengan di lebih besar sama dengan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Dan seterusnya. Begitu juga yang lebih kecil sama dengan. Contohnya apa aja? Misalnya 3 kurang dari sama dengan 5. 4 kurang dari sama dengan 4. Berarti masih sama ya, karena ada tanda sama dengan, di, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, berarti tanda pertidaksamaan itu ada 5 ya. Nah, karena kita akan membahas pertidaksamaan harga mutlak, lihat kasus berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama kita ke A sama B dulu. Nah, harga mutlak X kurang dari 3. Berarti tugas kalian adalah kalian sebutin X berapa saja, asalkan harga mutlak X kurang dari 3. Ayo, berapa aja? 2, Pak. Oke, 2. Berapa lagi? 0, Pak. Oke, 0. Berapa lagi? 1, Pak. Oke, 1. Berapa lagi?
Min 1 Pak. Oke. Min 1. Terus min 2 Pak. Oke. Ada lagi? Min 2,5 Pak. Oke. Min 2,5. Ada lagi? 2,9an Pak. Oke. 2,9an dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita masukkan semuanya ke garis bilangan. Ini adalah min 3 dan ini adalah 3. 2 termasuk ke sini. 1 termasuk ke sini. 0 termasuk ke sini. Min 1 termasuk ke sini. Min 2 termasuk lagi ke sini. Min 2,5 di sini. Min 2,9 di sini. 2,9 di sini juga. Nah, perhatikan nilai X-nya ternyata berada di tengah-tengah sini. Nah, berarti ini semua bilangan berada di antara min 3 dan 3. Berarti kita dapat menuliskan seperti ini. Min 3 kurang dari X kurang dari 3. Tuh, kok bisa begitu Pak dari min 3 sampai 3? Karena daerahnya, ini kan di sini nih daerahnya, ya, berada di antara min 3 dan 3. Berarti kalau ada kata di antara min 3 dan 3, berarti min 3 dan 3 itu tidak ikutan. Jadi kalau bilangan di antara 1 dan 3, ya 2. Bilangan di antara 2 dan 5, berarti 3 sama 4. Berarti kalau bilangan di antara min 1 dan 1, bisa 0, bisa setengah, bisa min setengah, asalkan yang berada di ujung dan berada di akhir itu tidak ikutan. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, karena di antara min 3 dan 3 dan kesimpulannya adalah jika harga mutlak X kurang dari A, maka, nah caranya gini aja. 3-nya kita anggap sebagai A. Hasilnya ternyata adalah ini jadi min A, ini jadi A. Berarti jika harga mutlak X kurang dari A, maka X-nya berada di antara min A dan A. Jadi nulisnya min A kurang dari X kurang dari A. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang ke soal yang B. Harga mutlak X maksud Bapak kurang dari sama dengan 3. Nah berarti X-nya bisa berapa aja? Yang kayak soal A apa? Oke, berarti bisa aja min 2, min 1, 0, 1, 2. Min 3 boleh nggak? Boleh Pak, betul. Kenapa boleh? Karena masih ada tanda sama dengannya. Berarti min 3 boleh ikutan. Jadi 3 boleh ikutan juga dong Pak. Iya betul, 3 juga boleh ikutan. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, kalau kita gambar garis bilangan, berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. 2,5 boleh, min 1 boleh,
min 1/2 boleh, dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham Pak? Nah ternyata kumpulan himpunan X-nya dari min 3 sampai 3 ternyata berada di tengah-tengah lagi, di antara lagi. Oke, berarti kita arsir jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Karena min 3 dan 3-nya juga ikutan, jadi nulisnya bukan di antara, tetapi nulisnya adalah dari min 3 sampai 3. Nah, berarti min 3 dan 3 ikutan di sini. Jadi, untuk menulis HP-nya gimana, Pak? Nulis HP-nya adalah seperti ini. X di mana min 3 kurang dari X kurang dari 3. Karena min 3 dan 3 bisa diikutkan, akhirnya di sini ada tanda sama dengan. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan ini kita misalkan sebagai A. Berarti ini adalah min A. Ini juga adalah A. Berarti kesimpulannya adalah jika harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kalian ikutin aja yang di sini. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, kita sudah menemukan 2 rumus. Ya, baru soal A dan soal B. Sekarang ke soal C dan soal D. Nah, kalau tadi itu lebih kecil atau enggak lebih kecil sama dengan. Bagaimana kalau lebih besar atau lebih besar sama dengan? Lihat soal C. Harga mutlak X lebih dari 3. X-nya berapa aja sih? 4 Pak. Oke, 4. Lalu Bapak tulis dulu ya. 4. Apa lagi? 5 Pak. Oke, 5. 7 Pak. Oke, 7. Min 10 Pak. Oh, min 10 boleh banget. Ya. Karena harga mutlak min 10 adalah 10. Dan 10 emang lebih besar dari 3. Bapak lagi? Min 4 Pak. Oke, min 4. Min 5 Pak. Oke, min 5 dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, sekarang kalau kita buat garis bilangan, jatuhnya seperti ini. Di sini 3. Maaf, min 3. Di sini 3. Kita masukkan angka-angkanya. 4 di sini. 5 di sini. 7 di sini. Dan seterusnya. Min 10 di hampir ke ujung. Min 4 di sekitar sini. Min 5 di sekitar sini. Nah, perhatikan. 3 kumpulan angka-angkanya ternyata di sebelah kanannya dari 3. Berarti diarsirnya seperti ini. Ya. Nah, himpunannya ikutan di situ. Nah, di sebelah kiri min 3 juga ikutan. Ada angka-angkanya di situ yang memenuhi harga mutlak X lebih dari 3. Berarti arsirnya ke kiri. Begini. Nah, sekarang perhatikan untuk tanda yang ini. Min 3, angkanya kan di sebelah, semuanya di sebelah kiri min 3. Berarti lama-kelamaan makin besar atau makin kecil? Makin kecil Pak. Oke, berarti kalau makin kecil, jatuhnya adalah harga, maksud Bapak, X kurang dari min 3.
Kenapa X kurang dari min 3? Karena kumpulan angkanya berada di sebelah kirinya min 3 dan angka-angkanya itu lebih kecil dari min 3. Makanya wajar tulisannya seperti ini. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, bagaimana kalau yang ini? Bagaimana kalau arsiran yang ini? Makin lama makin ke kanan, Pak. Oke, berarti angkanya makin lama makin apa? Makin besar, Pak. Oke, betul, karena ke kanan dan makin lebih besar itu angka berada di sebelah kanannya 3. Jadi nulisnya bukan X kurang dari min 3 atau X kurang dari 3, melainkan X lebih besar dari 3. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, kita dapat menyimpulkan adalah himpunan X untuk harga mutlak X lebih dari 3 adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Nah, berarti kesimpulannya gimana? Oke, sama. 3 kita misalkan dengan A. Berarti ini adalah min A dan ini adalah A. Berarti kita dapat menyimpulkan jika harga mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang kasus yang D. Harga mutlak X lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti X-nya berapa aja? Sama kayak yang C, Pak. Oke, sama yang C. 4, 5, 7, min 10, min 4, min 5. 3 boleh nggak? Boleh, Pak. Kenapa? Karena masih ada sama dengannya. Jadi 3 boleh. Apalagi min 3 juga boleh. Dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ke garis bilangan semuanya. Berarti 3, 4, 5, 7, dan seterusnya. Min 3, min 4, min 5, min 10, dan seterusnya. Dan angkanya itu adalah ternyata terletak di sebelah kirinya min 3 dan sebelah kanannya dari 3. Nah, ternyata tanda pertidaksamaannya adalah X kurang dari 3. Pak, kan harga mutlak X-nya lebih besar sama dengan min 3 dan min 3-nya ikutan juga. Berarti tidak hanya kurang dari, tapi ada sama dengannya juga. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, berarti ini adalah X lebih dari 3 karena arsirannya berada di sebelah kanannya 3. Karena 3-nya juga ikutan, jadi tidak hanya lebih besar saja, tapi lebih besar sama dengan 3. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, berarti nulisnya gimana HP-nya? X di mana X kurang dari sama dengan min 3 atau
X lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan nih, 3-nya kita misalkan sebagai A. Berarti ini adalah min A dan ini adalah A. Berarti kesimpulannya adalah jika harga mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, kita sudah menemukan 4 rumus dari pertidaksamaan harga mutlak. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan keempat ini. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.